Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Lestari dengan 0702212052 dari Sistem Informasi 1 semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile dasar. Video ini adalah video tampilan demo aplikasi Group dengan database Airtable dan Kodular sebagai desainnya. Pertama, buka Kodular terlebih dahulu. Sini saya menamai projectnya yaitu akademik. Ini merupakan tampilan desain awal dari grade 1 yang isinya itu data mahasiswa. Di dalam data mahasiswa yang terdapat 4 data yaitu NIM, nama, prodi, dan angkatan. Di mana untuk NIM, nama, dan angkatan itu menggunakan text box, sedangkan prodi itu menggunakan slider. Nah, untuk buttonnya saya membuat 4 button dan 1 speaker. Buttonnya yang itu adalah input, edit, delete, dan reverse, sedangkan list view-nya itu merupakan view. Saya memakai 5 storage spreadsheet untuk menampung data yang dihubungkan dengan Airtable sebagai database online. Ada air code, air NIM, air nama, air kode, dan air angkatan. Dan selanjutnya fungsi code yang pertama yaitu input. Untuk blocks input ini saya memakai kondisi if else, dan ketika data ini kosong dia menampilkan notifikasi masukkan data. Sama juga seperti nama dan angkatan, fungsinya blok-blok yang dipakai itu sama. Kemudian untuk prodi sendiri karena menggunakan spinner, maka dia memakai blok logic sama dengan ketika tampilan itu dipilih, maka data itu tidak boleh kosong, harus diisi. Selanjutnya if dan else, call air create file. Nah, di sini fungsi ini menunjukkan untuk menampung datanya, baik itu NIM, nama, prodi, dan angkatan akan ditampung di sini. Nah, setelah ditampung, maka set text to kosong. Ketika data disimpan, maka dia otomatis kembali ke tampilan semula, yaitu tampilan yang bersih. Di sini kembali ke pilih. Setelah itu, kalau nanti virtual lab notice data berhasil ditambahkan. Untuk mengetahui apakah blocks button input itu sudah sesuai, kita uji coba dengan koneksikan Kodular Companion yang ada di Android. Tampilannya sudah sesuai dengan yang ada di desain tadi. Coba dimasukkan namanya Nirmala, nimnya dulu 077 dengan namanya itu Nirmala, prodi komputer angkatan 2009. Di input, data berhasil ditambahkan, kemudian lihat di Airtable-nya.
di sini sudah terlihat bahwa data berhasil dimasukkan, berarti blocks dari button input itu sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada tombol CRUD edit. Nah, untuk tombol edit ini blocksnya yang pertama itu ada initialize global. Nah, variabel karena di dalam Airtable itu ada 4 kolom, maka initialize globalnya juga memakai 4, yaitu nim, nama, prodi, dan angkatan. Kemudian ada blocks when screen initialize do call air name get column, panggil data air name di kolom nama, di kolom namanya itu nim, kemudian max recordnya ada 1200. Setelah data dipanggil, data air name itu kemudian ditampung di global name get values. Nah, setelah berhasil ditampung, untuk kolom-kolom berikutnya sama seperti blocks yang ada di atas blocks name, kolom name nama, prodi, dan juga angkatan. Blocksnya sama seperti blocks name. Dan setelah variabel array, prodi ini untuk menampung data prodi ditampung di global angkatan. Setelah data angkatan ditampung di global angkatan, ini ada blocks initialize local yang fungsinya itu hanya di lokal ini aja. Blocks ini itu fungsinya untuk menampilkan view di tombol view nanti. Dia akan menampilkan list data yang hendak dipanggil. Misalnya data yang data yang mau dipanggil itu ada di indeks yang kedua dengan NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ketika dipanggil itu akan menampilkan nama dan prodinya di NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Nah, kemudian set LPV elements to get list. Lalu call notifier dismiss pakai dialog. Untuk tampilan demonya akan seperti ini. Untuk view, nah coba kita lihat di view. Nah data-data yang sudah diinput tadi bisa tampil di screen view-nya. Selanjutnya ada blocks when LP view after picking. Nah, setelah list view yang tadi ditampilkan di speaker view, setelah datanya diklik, maka set txt enable to false. Nah, setelah data-data itu tadi diklik, maka data tadi yang ditampilan tadi belum bisa diedit, belum bisa dirubah. Nah, untuk merubahnya itu dipanggil button edit. Ketika button edit diklik, saya menggunakan fungsi if else. Jika txt-nya itu kosong, maka dia menampilkan alert pilih data terlebih dahulu. Nah, di sini di spin dia menggunakan ini logic sama dengan ketika button edit itu bertuliskan edit, maka tampilannya itu bisa dirubah. Maksudnya data-data yang diklik udah bisa dirubah, diganti menjadi data yang baru. Nah, ketika data sudah selesai diganti, maka button edit itu berubah menjadi simpan. Nah, ketika terjadi proses penyimpanan, maka dipanggil aircrud update raw by number. Nah, nama-nama dan data-data yang baru diubah itu akan terupdate dengan NIM, nama, prodi, angkatan yang sudah diganti. Kemudian memunculkan notif data berhasil disimpan.
setelah data disimpan, set text-name text to kosong. Nah, ini blocks ini menunjukkan bahwa ketika data sudah berhasil disimpan, maka dia akan kembali ke tampilan semula, tampilan awalnya, yaitu yang kosong. Kemudian sini ada blocks call name get column name dan max record 1200, yang artinya untuk menampilkan data yang baru terupdate. Untuk demonya bisa dilihat di view, pertama klik view terus merubah Luna Larasati. Name-nya kalau belum diklik edit ini belum bisa diganti, kalau diklik edit baru bisa diganti. Jadi 1 2 3 4 5 8. Jika disimpan, maka dia memunculkan notifikasi data berhasil disimpan. Apakah dia sudah terupdate di ininya, Airtabelnya? Nah, di sini NIM-nya sudah terupdate ya, 1 2 3 4 8. Jadi blocks yang ada di Kodular tadi benar-benar berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi create, refresh, serta delete. Untuk blocks tombol refresh ini, blocks-blocksnya adalah seperti tombol refresh. Ini blocksnya adalah sebagai berikut. Ketika button refresh diklik, maka lakukan panggilan notifikasi show progress dialog yang message-nya adalah loading. Nah, button refresh ini berfungsi untuk memanggil data yang baru saja diupdate tapi belum muncul di view, maka dia ketika diklik refresh langsung menampilkan data yang terbaru dengan ini blocks call name get column, yang kolomnya adalah name. Kemudian untuk blocks edit untuk box delete, ketika button delete diklik dengan menggunakan dengan menggunakan kondisi if, dengan menggunakan kondisi if teksnya kosong, maka dia menampilkan notifikasi pilih data terlebih dahulu. Nah, kemudian ada blocks call notifier show choose dialog. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam mengklik. Jadi data yang tidak sengaja diklik itu tidak langsung terhapus. Dia akan menampilkan show message yakin hapus data dengan titelnya kosong, button teks satunya ya, yang keduanya itu tidak. Cancel label ini nilainya false karena nilainya itu sama dengan artinya tidak ya. Kemudian ketika delete ini kemudian ketika button delete ini dipilih, dia akan menampilkan when notifier after choosing. Ini juga menggunakan kondisi if else. Ketika data dipilih dan mengklik ya, maka dia memanggil database CRUD-nya dengan fungsi delete. Nah, data yang dipilih itu akan otomatis di-delete, kemudian menampilkan notifikasi data berhasil dihapus. Setelah data berhasil dihapus, maka tampilannya akan menampilkan seperti semula, yaitu tampilan data yang kosong. Untuk blocks terakhir itu ada call name get column untuk menampilkan data yang terbaru. Untuk demonya bisa dilihat
Contohnya, saya akan menginput data yang baru dengan nama Sahib Prodi Ilmu Komputer Angkatan. Input. Ketika lihat di view, nama Asahi ini belum tampil ya di view, maka memerlukan tombol refresh. Nah, setelah di refresh, lihat lagi nama Asahi sudah muncul di tampilan view. Untuk mendelete-nya, klik data yang mau di delete, kemudian langsung klik tombol delete. Yakin hapus data? Ya, data berhasil dihapus. Kemudian lihat di view, data Asahi sudah terhapus. Untuk di Airtable-nya juga, data Asahi juga tidak tercantum di Airtable-nya. Maka dari itu, untuk blocks refresh dan untuk blocks delete sudah berhasil diterapkan. Cukup sekian demo aplikasi CRUD data mahasiswa.